Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih di video Rashid Ramadan Syahdu di ID Web Host. Kita tayang setiap jam 4 sore setiap bulan Ramadan. Kalian harus pantengin terus karena video-video kita ini sangat bermanfaat buat kalian. Kita membahas apa sih? Ada tentang bisnis, startup, terus habis itu ada UMKM dan masih banyak lagi. Nah, pada sore hari ini tema yang akan kita bawakan adalah peluang bisnis makanan bayi dan strategi marketing lewat media sosial yang menguntungkan bersama Dapur Hijau. Nah, sebelum ke videonya nih, Bella mau ngingetin kalau kita sudah melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Nah, ini Bella langsung datangkan saja Ibu Poppy Amalia selaku founder dan owner dari Dapur Hijau. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Bella. Iya, gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ini puasanya semangat nggak nih Bu? Alhamdulillah masih semangat ya. Ini juga masih pandemi juga, jadi harus ekstra juga ya Bu. Nah, oke. Ini mau mengulik-ngulik nih tentang si Dapur Hijau ya Bu ya. Bisa dijelaskan dong Bu, Dapur Hijau itu apa sih? Terus apa sih yang melatar belakangi dari terbentuknya Dapur Hijau ini? Dapur Hijau ya. Dapur Hijau itu produsen, jadi kami ini produsen yang produksi makanan untuk bayi dan balita. Oke, ini ya Bu ya. Seperti ini. Fokusnya sih ke bayi dan balita, tapi ya bisa dikonsumsi sampai dewasa. Jadi produk-produk kami kalau dilihat ya sebenarnya hampir sama ya sama yang biasanya. Cuma bedanya itu kami pakai tepung gluten free. Jadi sudah bebas gluten free. Kemudian kami tidak pakai pewarna makanan, tidak pakai pemanis buatan, pokoknya semua bahan-bahan kimia kami nggak pakai. Kemudian kami juga pakainya bahan yang organik, yang sehat, insya Allah pinginnya semua biar sehat gitu loh jadi makanan. Jadi ini yang menjadi tercetus dari produk-produk ini kenapa Bu? Kok bisa tiba-tiba idenya gitu? Iya bener banget. Jadi awalnya dulu itu saya punya anak, jadi anak saya itu prematur yang memang dikasih sama dokternya bahwa dia itu agak sensitif ya dari untuk semuanya. Jadi makanannya itu harus yang bebas MSG, bebas kimiawi. Kemudian ketika anak saya masih kecil itu makanan yang bernon MSG dan yang non pewarna itu masih sedikit. Akhirnya otomatis saya buat. Ya mulai dari bubur bayi semua itu kita buat. Terus kemudian karena saya ibu-ibu milenial, jadi setiap kali masak itu difoto, di-upload ya resepnya. Terus ternyata banyak teman-teman juga yang mencari, yang kita satu visi terus mencari. Akhirnya ya mulailah berpikir bahwa ini kok ada peluang usaha ya di situ. Akhirnya ya kita buatlah seperti ini. Dan jadinya akhirnya banyak produk. Ini apalagi kalau bikin sendiri tuh tahu ya Bu ya komposisinya. Misalnya wah kayaknya ini bagusnya sama sayuran gitu. Jadi malah terbentuklah produk-produk ini gitu ya Bu ya. Dan kebetulan anak kami itu saya tuh nggak suka makan sayuran ya. Jadi bagaimana caranya? Karena anak-anak kan susah ya makan sayuran. Jadi akhirnya bagaimana caranya memasukkan sayuran ke tubuhnya dia. Akhirnya makanan ya terciptalah ini. Kalau ini kan produk-produk ini untuk pakai pewarna. Kita nggak pakai pewarna makanan ya. Semuanya pakai pure sayuran dan buah. Apalagi mie kayak gini kan anak kecil itu suka banget ya Bu ya. Benar-benar. Nah, untuk proses brandingnya ini seperti apa sih dari awal terbentuknya sampai sekarang ini ya Bu ya? Kalau kami branding kami ya pelan-pelan ya awalnya kita tetap harus ada logo. Jadi logo itu jadi ketika ngelihat logo jepret bukan hanya belum ada nama tuh dia udah tahu kalau itu Dapur Hijau. Kedua yaitu kita value-nya yang sudah kita lakukan. Jadi value-nya dari produk kita apa itu kalau kita mau mengeluarkan produk itu penting banget value-nya agar orang lain bisa lihat bahwa kelebihan dari produk kita itu. Kemudian value-nya berikutnya itu saya. Jadi saya juga menciptakan branding. Jadi setiap kali kita jalan, biasanya kalau owner itu adalah katalog berjalan. Jadinya kita juga nge-brand kita dengan produk. Jadi yang
Yang kita brand itu prosesnya itu ownernya, logo, produk dan segala macam itu juga proses branding kita. Apalagi ibu-ibu punya kumpulan arisan, dibawa ya Bu ya produknya ya. Jadi promosi gratis gitu. Jadi sekarang itu saya kemana-mana itu bukan dipanggil Mbak Kopi, bukan dipanggil Bu Kopi, tapi Mbak Dapur Hijau. Benar. Identitasnya. Jadi ketika orang itu manggil saya Mbak Dapur Hijau, Bu Dapur gitu, itu branding saya udah nyampe sama dia. Iya benar banget, benar. Jadi diinget-inget sama orang. Jadi itu branding buat saya itu branding. Apalagi kalau emang udah punya banyak paguyuban atau perkumpulan tuh itu adalah celah untuk berjualan gitu ya Bu ya. Next lagi nih Bu. Nah, ini udah ada nih di sini nih. Produknya tuh apa aja sih yang untuk bayi dan balita ya? Kalau ini ya. Kalau untuk bayi dan balita itu kita ada bubur. Kami ada bubur beras organik. Ini yang untuk bayi. Bayi ini untuk bayi. Jadi semua produk ini bisa untuk balita. Tapi untuk yang bayi itu bubur beras ya. Kemudian ada kue keringnya juga. Ini gluten free, ini buat bayi, jadi pengganti biskuitnya. Ya, kemudian ada sus keringnya, ini buat camilan-camilannya. Ini diproduksi sendiri semua kan ya Bu ya? Iya, sendiri sih ada. Iya. Maksudnya ini sendiri ya? Iya, ini ada produksi kami sendiri. Terus ada kaldunya juga. Ini yang agak susah memang dicari di pasar ya Bu ya, karena ini untuk anak kecil gitu ya. Betul, iya. Ini untuk MPASI ya, jadi untuk bayi dari 6 bulan sampai 1 tahun bisa. Kemudian kalau mau dipakai buat penyedap buat dewasa pun bisa. Bisa ya benar-benar gitu. Terus kami juga ada kue kering buat bayi itu ada. Jadi ini nastar. Jadi kami memang khusus menjelang Lebaran ini kita pasti mengeluarkan kue kering. Dan kue keringnya ini gluten free dan ini untuk bayi. Jadi kalau dilihat dari bentuknya kan kayak biasa aja gitu ya. Biasa padahal dari bayi. Ini non gula garam, ini khusus kita spesialkan untuk bayi. Karena selama ini kasihan kalau bayi-bayi pengen makan nggak bisa doang gitu ya. nggak boleh gitu kan, kasihan kan. Akhirnya ya udah kita buatkan ini. Jadi ini tiap tahun pasti banyak yang cari. Pasti ada ya. Nah, berarti kan rasanya beda gitu ya Bu. Iya. Kalau sejauh ini apakah ada gimana ya komplain kayak ini rasanya kurang gitu? Pasti ada, pasti ada. Ketika kita mendobrak suatu pakem ya, suatu pakem itu pasti ada. Jadi akan ada komentar, Mbak ini nggak ada rasanya ya, Mbak kok kurang garam ya, kok kurang gula ya, nggak kerasa ya gitu. Kok beda ya sama itu pasti. Jadi sebelum kita berjualan itu juga di sosmed itu selalu jadi kita ada namanya education ya. Jadi kami selalu menerapkan itu bahwa kalau makanan yang memang alami gitu kan, ini semua ini rendah gula garam gitu kan, gitu pasti kita ada educationnya sedikit gitu loh di situ. Walaupun ada yang mau dan ada yang tidak, tapi semua kembali lagi ke konsumennya. Tapi kalau sekarang ini ya beda ya sama dulu awal kami mulai jualan. Kalau sekarang ini rata-rata sudah open minded, internet sudah di mana-mana, jadi mereka sudah mengerti rasa. Jadi kalau yang alami itu rasanya memang akan lebih di bawah dari agak hambar gitu ya. Iya, agak hambar itu. Kalau dulu memang agak sulit ya. Kalau sekarang udah mulai bisa gitu. Apalagi emang untuk bayi ya Bu ya, tidak boleh terlalu banyak garam, nggak boleh terlalu banyak. Bukan terlalu banyak, kalau untuk bayi itu benar-benar tidak pakai tidak pakai garam ya, tidak pakai kaldu itu aja Bu berarti ya Bu ya. Kaldunya nggak pakai gula garam ya, jadi dia hanya kuat dengan rasa bumbunya itu. Oke, next nih Bu. Nah, tadi tentang produknya nih Bu, sekarang tentang legalitasnya dan gimana nih, ada logo halal, bukan logo, udah perizinan halalnya belum nih Bu? Pasti banyak pertanyaan kayak gitu juga kan Bu, ini karena menyangkut tentang makanan pada bayi juga gitu kan. Kalau untuk perizinan kami sudah punya izin edar dari Dinas Kesehatan, jadi sudah bisa beredar ke seluruh Indonesia, bahkan ekspor pun kami sebenarnya sudah bisa. Terus untuk halalnya kami sudah punya dari Halal MUI, kami sudah punya, jadi
insya Allah bahan-bahan yang kami pakai semuanya halal. Kemudian kami juga sudah punya hakinya, jadi sudah terregister di Kemenhub. Kemudian kami juga sudah terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Insya Allah untuk surat-surat izin edarnya kami sudah lengkap. Berarti aman gitu ya Bu, emang aman sudah di konsumsi publik itu sudah bisa gitu ya Bu. Ini banyak banget. Ini masih banyak lagi di Bu di Instagram. Sebenarnya ada beberapa ya di Instagram, sebenarnya ada beberapa yang memang tidak kami bawa. Ada beberapa. Ini sahabat-sahabat IDW Web House yang di rumah nih kayaknya nggak sabar juga nih mau lihat-lihat ya Bu. Tenang dulu, kita masih puasanya masih berapa jam lagi, tenang dulu, oke. Nah nih Bu, ini kan menggunakan bahan-bahan yang terpilih gitu ya Bu ya. Menentukan produk ini aman untuk bayi itu gimana sih? Nah, apakah ada proses testernya atau bisa dijelasin dong untuk proses pembuatan produk-produknya gitu? Untuk setiap produk itu kami tidak serta-merta membuat kemudian menjual ya, tidak. Tapi kami melakukan suatu rangkaian tes, trial dan error, riset dan development juga. Jadi untuk menciptakan satu produk, contohnya kayak produk Dizzy Brownies gluten free ini. Ini sampai dia rilis ke pasaran kami butuh 1 tahun. Analisisnya banyak ya Bu. Jadi ada tesnya, segala macam. Apakah itu aman untuk bayi dan balita atau tidak, itu kita pasti ada tesnya. Jadi sebelum dia rilis ke pasaran, dia akan melalui uji coba. Gitu. Entah uji coba keamanan pangan, kemudian daya tahannya, itu semua melalui tahap-tahap seperti itu. Baru ketika dia sudah jadi pun kami sebar sampel dulu ya ke beberapa konsumen. Jadi setelah kalau sudah kita dapat feedback dari situ, kalau disimpulkan nanti kalau misalnya sudah oke, baru kita keluarkan. Gitu. Baik. Jadi setiap produk ini keluarnya satu-satu. Sangat hati-hati gitu ya Bu. Nah, kalau tentang bahan-bahan bakunya ini, apakah sudah ada langganan, misalnya tukang sayur yang langganan, apa punya kebun sendiri atau gimana nih Bu? Kalau sekarang kami punya supplier. Jadi kami memang konsepnya itu memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi untuk kayak seperti kita pakai, kalau untuk bahan-bahan ini kan kita bahan utamanya pakai tepung beras ya. Itu berasnya kami ambil dari petani beras organik di Sewon. Ya, jadi kemudian kita buat sendiri. Jadi semua bahan-bahannya yang bisa kita buat sendiri, yang bisa diambil di lokal, kita ambil lokal. Jadi saya punya supplier dari pasar terdekat, itu dia supply semua bahan-bahan. Apalagi ini kan bahannya kita pakai buah dan sayuran, itu harus fresh setiap hari. Iya benar. Ya, jadi mereka supply ke rumah. Jadi selain sehat tapi juga membantu yang lain juga gitu ya Bu, karena bahan-bahan bakunya itu dari produk lokal gitu ya Bu ya. Nah itu mau nanya juga nih, ini kan lagi pandemi nih Bu. Nah untuk bahan-bahannya nyarinya susah nggak sih Bu? Apalagi kan pandemi ini kan virusnya kemana-mana. Nah apakah ada kayak taktik khusus untuk memilah-milah bahan baku gitu? Kalau untuk supply-nya itu masih tetap biasa ya, cuma perlakuannya ketika sudah sampai tempat produksi kami itu yang agak berbeda. Jadi karena ini pandemi, jadi kita memang harus hati-hati. Jadi begitu datang dari supplier, tidak serta-merta kita langsung cuci pakai, tapi memang dibersihkan dulu pakai disinfektan dan sebagainya. Baru setelah itu bersih, baru kita olah. Gitu nanti juga kalau keluar untuk setelah di packing apa segala macam, kita disinfektan juga, jadi biar sampai konsumen tuh aman. Gitu. Harus terjamin gitu ya Bu, apalagi untuk baby gitu ya Bu, sangat sensitif. Nah nih Bu, biasanya dapat resep-resep untuk inovasi-inovasi kayak gini dari mana sih Bu? Apa Ibu karena anaknya agak rebel nih, tapi pengen jajan terus, tapi kan sekarang banyak micin ya Bu ya. Nah akhirnya Ibu bikin sendiri apa gimana? Kalau untuk resep-resep itu sebenarnya awalnya dulu kami cuma 1 produk, 2 produk. Kemudian awalnya itu yaitu dari request konsumen. Bu tolong buatin ini dong, Bu bisa buat ini nggak bisa. Nah dari situ kita terus kayak seperti ini challenging kita harus bisa bagaimana caranya, tapi tetap dengan dengan jalurnya dapur hijau yang tetap homemade apa segala macam. Banyak orang yang minta Bu mie dong, yang baru keluar itu belum lama itu mie ya. Mie iya. Wah nih sahabat ID Web House nih kayaknya ngincer nih Bu. Ini juga dari permintaan konsumen sebenarnya. Jadi mereka anak-anaknya suka. Akhirnya disitulah kita kita buat. Kemudian kita googling bahannya. Nah, dari situ kita baru trial dan error semua sampai kita mendapatkan satu resep yang
memang sembako ya, alat kami, jadi itu yang kita teruskan. Gitu. Oke, berarti terus berinovasi karena permintaan konsumen beragam ya Bu ya, dari cemilan, makanan berat gitu ada semua. Nah, tadi kalau boleh tahu dapur hijau ini sejak kapan sih Bu? Kami berdiri dari 2012. 2012 ya, berarti udah 6 tahun, hampir 6 tahun lebih. 9 tahun. Oh iya 9 tahun, 9 tahun ya Bu ya. Udah. Nah, selama 9 tahun ini untuk media marketingnya tuh apa aja sih Bu? Kalau untuk media marketing sama sih sebenarnya kami tetap mengandalkan Facebook. Oh Facebook. Facebook for Business, kemudian tetap di Instagram, kemudian kalau sosmednya itu aja. Kalau untuk marketplace-nya kami ada di Shopee, ada di Tokped, ada juga untuk langsung WhatsApp juga ada gitu. Terus di Google My Business ada, di web juga ada. Gitu. Instagram juga ada Instagram gitu ya ada Bu. juga. Oke. Nah Bu, untuk proses pemesanan dan pengirimannya gimana nih Bu? Kalau pemesanan bisa langsung ke WA kami, ya. Bisa langsung menghubungi WA kami, nanti di sana akan ada admin yang akan membantu untuk proses pemesanan. Untuk pengiriman untuk Jogja kami punya kurir, jadi nanti bisa pakai kurir langsung dikirim langsung. Kalau untuk luar kota kita biasanya biasa pakai ekspedisi. Dan udah ke seluruh Indonesia gitu ya Bu ya pengirimannya ya? Sudah bisa ke seluruh Indonesia. Kami juga sudah ada beberapa agen di kota-kota tertentu, jadi sudah ada reseller juga. Wow, udah ada reseller, berarti emang peminatnya tuh banyak banget ya Bu di seluruh Indonesia. Apalagi untuk bayi nih gitu kan. Ya alhamdulillah. Dan ini kita juga bisa makan gitu ya Bu, walaupun ada perbedaan rasa mungkin gitu. Jadi gini, kalau konsumen kami ya rata-rata itu mereka itu kadang belinya buat anak, tapi rebutan sama ibunya. Jadi malah ibunya juga pengen nih, kakaknya juga pengen. Jadi ada juga yang beli gitu. Udah repeat order loh. Kemarin beli banyak, iya Put, saya beli. Baru nyampe pagi, terus saya cariin nggak ada. Loh, ternyata kemana dimakan bapaknya waktu nonton bola gitu. Jadi per kepala kayaknya harus nyetok banyak gitu ya Bu ya. Apalagi ini sehat juga, nggak menyebabkan hal-hal lain gitu. Oke, lanjut nih Bu. Nah, seberapa penting sih Bu untuk menggunakan sosial media itu dalam berbisnis kayak gini? Zaman sekarang ya, penting banget. Penting banget. Apalagi kayak produk ini adanya di Bantul. Ya. Adanya di Bantul yang orang pikir, aduh Bantul itu apa sih gitu kan? Karena Bantul itu mana sih? Kalau kami tidak pakai sosmed, orang tidak akan tahu ada dapur hijau di Bantul. Orang Papua tidak akan tahu ada dapur hijau di Bantul. Jadi buat saya itu penting banget. Jadi untuk sosmed itu memang kami harus promo. Tidak ada pembelian, kami harus tetap promo agar pertama yang penting orang tahu ada kami. Benar. Jadi itu penting banget. Jadi nggak stuck di Jogja doang, tapi seluruh Indonesia bahkan bisa go internasional juga gitu ya Bu ya. Beberapa juga ada yang teman-teman kami di Jerman, di Belanda, mereka tahu dan ketika ada temannya dari Indonesia mau ke sana itu mereka order kirim ke alamat di Jakarta, hand carry dibawa. Just tip ya Bu ya. Biar sampai sana juga dikonsumsi juga dan malah nanti bisa ngomong ke tetangganya ini produk Indonesia loh, orang Jogja punya gitu. Oke Bu. Lanjut nih Bu, apa kesulitan dari menggunakan sosial media sebagai media marketing Bu? Kesulitannya kalau dibilang kesulitan sih nggak banyak ya, paling kami harus tetap konsisten untuk posting itu aja. Kesulitannya sih nggak terlalu banyak. Cuma kadang ya itu ada rasa malas untuk posting. Ada itu aja. Jiwa magernya juga ada ya ibu-ibu ini ya Bu ya. Oke. Nah nih Bu, untuk peluang bisnisnya gimana sih Bu untuk bisnis makanan bayi ini? Untuk saat ini bagus. Kalau saya bilang bagus. Kenapa? Karena orang-orang sekarang itu generasi milenial itu sudah lebih melek ya, makanya sudah lebih tahu untuk makan itu tidak hanya sekedar kenyang, tapi dia harus sehat, terus baik. Apalagi tren sekarang itu kebanyakan orang-orang itu menjauhi gluten. Jadi kami dan produk-produk kami yang memang lebih banyak 90% produk kami itu non gluten. Itu benar-benar
benar-benar peluangnya besar sekali. Karena masih sedikit makanan yang gluten free dan tanpa pengawet, tanpa apa segala macam, itu masih sedikit gitu. Sementara peminatnya semakin banyak semakin banyak. Oke, alhamdulillah Ibu udah sampai situ. Nah, mungkin ini sudah sejauh ini nggak tahu nih range harganya berapa Bu? Kira-kira dari harga berapa sampai harga berapa nih Bu? Range-nya yang paling murah itu ada mie. Mie di sini kita jual 5.000-an. Ya Allah, ya. Sehat loh Bu ini Bu, 5.000. Ya, ini 5.000. Kemudian ada kalau untuk yang kayak cookiesnya ini cuma 40.000. Untuk ini tepung premix browniesnya ini. Jadi kalau mbaknya mau bikin brownies di rumah bisa pakai ini. Ini cuma 15.000. Oh my god, ya, murah banget. Jadi kami ini memang ingin jual makanan yang sehat yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Tidak hanya kalangan menengah ke atas, tapi kalangan menengah ke bawah juga bisa. Terjangkau, sehatnya dapat, terjangkaunya dapat juga, nggak susah mencarinya gitu ya Bu ya, di mana-mana sudah ada. Nah, ini Bu, yang terakhir nih Bu, kedepannya masih bakal ada inovasi lagi nggak sih Bu untuk produk-produk dari Dapur Hijau ini? Kalau inovasi kedepannya ada. Ada perkiraan mau bikin apa lagi nih Bu? Ada, jadi kami memang sedang trial dan error itu untuk produk permen. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kami pernah membuat permen dari buah naga, dan itu memang bagus ya pasarnya. Nah, kedepannya ini kita membuat yang lebih baik lagi daripada yang kemarin gitu. Jadi masih dalam tahap uji coba, kita mau bikin permen buah yang dari buah asli. Semoga cepat rilis nih Bu, kayaknya saya juga minat tuh habis buka puasa ini kayaknya enak juga nih Bu untuk menjelang terawih kan, mengonsumsi mie sehat kayak gini gitu. Jadi sekarang makan mie nggak usah takut-takut, nggak usah bener banget, karena memang non MSG. Bener banget, aman banget ya Bu ya. Dan ini terjangkau juga, sehat juga ya Bu ya, dari bahan-bahan yang terpilih. Nah, buat yang terakhir nih Bu, monggo kalau mau promosi dari produk-produk dari Dapur Hijau ini, monggo silahkan. Bisa didapatkan di mana? Bisa diorder di mana? Untuk mendapatkan produk-produk kami bisa didapatkan di IG kami, Instagram Dapur Hijau, atau bisa langsung ke nomor telepon kami di 0889 50 60 789. Gitu ya Bu ya, udah semoga bisnisnya ini makin maju dan ini sehat loh Bu, saya juga jadi minat ini. Terima kasih sekali Ibu Poppy sudah men-share produk-produk yang sangat aman untuk kita semua ini. Semoga tetap berjalan langsung dan tetap semangat juga. Amin, terima kasih Mbak Bella. Terima kasih Ibu Poppy. Nah, gimana kalian tertarik nggak sama produk ini? Kalau aku sih tertarik ya. Buat kalian jangan buru-buru dulu. Masih berapa menit lagi menuju buka puasa? Sabar dulu. Bisa lihat dulu Instagramnya apa. Langsung ke sana. Bisa order juga langsung. Nah, buat kalian terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian ketinggalan video sebelumnya, bisa langsung ke YouTube kita di ID Web Host. Kita juga tayang di Instagram, IGTV kita. Kita juga ada di Spotify dan media partner kita teknologi. Buat kalian jangan lupa untuk tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, follow, dan share ke teman-teman kalian biar semua juga tahu nih tentang video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.